Halo Skipper, jumpa lagi dengan saya, Om Ferry. Melihat banyaknya komentar tentang kegagalan dari pengoperasian alat sipon yang seperti ini, nah maka saya rasa perlu untuk membuat kembali video tentang cara atau tutorial cara penggunaan dari alat sipon ini. Nah, sebelumnya saya juga pernah membuat tutorial cara penggunaannya, videonya ada di sini. Nah, namun di video itu kawan-kawan cenderung bingung caranya bagaimana. Nah, pada video kali ini nanti saya akan menjelaskan dengan sejelas-jelasnya, dengan sedetail-detailnya, agar kawan-kawan bisa menggunakan alat ini. Jadi tidak mudah putus asa. Jadi kalau alatnya tidak berfungsi, langsung dijudgement bahwa alatnya yang rusak biasanya. Nah, nanti saya juga akan membedah bagian dari bagian ini dan potensi-potensi apa yang menyebabkan alat ini tidak berfungsi atau tidak bisa digunakan. Jadi saya minta kepada kawan-kawan jangan mudah menyimpulkan sebelum mempelajarinya dulu. Oke, tanpa berlama-lama langsung saja kita praktekkan. Oke, sebelum kita masuk ke langkah penggunaan alat ini, terlebih dahulu kita perintili potensi-potensi apa saja yang menyebabkan alat ini tidak berfungsi. Yang pertama, kita tes lubang dari das-dasannya, maksud saya kepala siponnya ini. Biasanya cetakan pabrik ini ada yang tidak berlubang, nah ini harus kita lubangi secara manual dengan cutter. Yang kedua, kita periksa seluruh bagian selangnya dari ujung sampai ujung, apakah ada yang pecah atau berlubang. Ini dari pompa manualnya juga kita periksa dengan teliti, karena jika ada pecah atau lubang ini berpotensi tidak bisa menyedot. Nah, sebelum kita lanjut ke poin ketiga, poin yang paling penting, terlebih dahulu ini kita lepas dulu selangnya dari pompa manual warna biru. Nah, karena ini akan saya tunjukkan bagian dalam dari pompanya. Oke, pompa manual biru sudah terlepas. Nah, ini saya zoom dulu. Nah, ini salah satu ujung dari pompanya ini ada semacam katup ya kawan-kawan, katup. Nah, ketika kita tekan dia akan terbuka. Nah, ini usahakan berada di bawah. Kalau ini sampai terbalik, dia berada di atas seperti ini, maka otomatis pompa atau sipon ini tidak akan berfungsi karena katupnya akan terus menutup. Nah, itu bisa dilihat ya kawan-kawan. Ketika kita pencet dia akan terbuka. Ini harus berada di bawah. Ini fungsinya untuk menarik air. Nah, sebaliknya di lubang satunya yang bagian atas, dia katupnya ada di dalam. Dia langsung berlubang seperti itu, sehingga air langsung bisa masuk. Nah, apabila alat kalian ada yang tidak berfungsi, alangkah baiknya bisa dicoba untuk poin ketiga ini. Lepas semua selangnya, kemudian pastikan posisi pompanya benar. Katup yang bisa terbuka dan tertutup berada di bagian bawah. Kita masuk ke langkah cara penggunaan dari alat sipon ini. Terlebih dahulu sebelum saya mulai, untuk alat auto top up-nya ini saya matikan dulu agar nanti volume air bisa terlihat berkurang. Nah, kita mulai. Tolong kawan-kawan perhatikan dengan teliti untuk caranya ini. Pertama, untuk inputnya ini kita masukkan ke dalam tank dan pompanya berada di bawah. Nah, pompa ini harus berada lebih rendah dari tank. Ya, perlu dicatat itu ya kawan-kawan.
Kemudian kita tekan 2 kali dengan cepat. Nah, seperti itu. Nah, 2 kali dengan cepat, jeda, 2 kali dengan cepat, jeda. Dia akan keluar. Nah, ini fungsi katup tadi seperti itu. Jadi tidak perlu kita pencet sampai dobol, sampai peok ya kawan-kawan. Cukup seperti itu saja. Air akan keluar dan mengucur. Oke, kita coba dengan angle yang berbeda. Ini saya coba ujungnya saya lepas, dasan-dasannya, maksudnya kepalanya ini. Nah, ini kita masukkan yang bagian inputnya. Kemudian pompa kita taruh di bagian bawah seperti ini, harus lebih rendah dari tank. Kemudian kita pencet 2 kali dengan cepat. Nah, air akan langsung keluar karena ada katup di dalam pompa tersebut. Semudah itu ya kawan-kawan sebenarnya kalau kita memahami kinerja sebuah alat. Jadi apabila ada kegagalan, ini alangkah pentingnya kita cari tahu dulu apa sih yang menyebabkan kegagalan. Tidak langsung menyimpulkan menjudgment bahwa video saya ini bohong atau video saya ini mengada-ngada. Saya tidak ada maksud seperti itu. Jadi di sini saya pure murni untuk membagikan apa yang sudah pernah saya pelajari. Kalau baik ya silakan dipakai, kalau tidak ya di skip saja, tidak masalah ya kawan-kawan. Yang penting kita ini sama-sama bahagia, tidak perlu baper, tidak perlu marah-marah. Oke? Oke kawan-kawan, nah, saya akan menanggapi komentar tersebut dengan sebuah tutorial ya. Nah, ini saya menggunakan pipa bening yang ujungnya saya tambahkan penutup power head lalu saya lubangi, kemudian saya tancapkan dengan selang ukur tukang bangunan atau selang lot. Jadi tidak perlu kita sedot pakai mulut ya. Ini sangat berbahaya, di sana nanti ada larva yang masuk ke perut kita dan jadi alien di dalam perut kita, kan berbahaya sekali ya kawan-kawan. Namun sebelum saya mulai tutorialnya, terlebih dahulu airnya akan saya isi dulu dengan auto top up. Nah, nanti agar volumenya bisa terlihat berkurang lagi ya kawan-kawan. Nah, untuk pembuatan DIY auto top up ini kawan-kawan bisa lihat linknya ada di kanan atas, itu bisa dipenet saja di situ. Oke, pertama-tama kita masukkan dulu pipanya ke dalam tank. Nah, lalu selangnya ini kita isi air sampai penuh. Nah, ini tekniknya ya kan, tidak perlu disedot pakai mulut, apalagi pakai bubur. Nah, ini kita isi sampai penuh seperti ini. Kemudian kita tutup kedua ujungnya. Nah, yang satu ini kita tancapkan ke pipanya tadi sambil posisi satunya kita tutup. Nah, seperti ini. Terus nah, ini kita tancapkan. Kemudian yang ujung kiri ini langsung kita lepas airnya. Nah, maka secara otomatis air akan mengucur tanpa perlu disedot pakai mulut. Nah, ini tinggal kita lipat seperti ini untuk buka tutupnya, untuk mengontrol dari sedotan sifon DIY ini.
Nah, alat sipon DIY ini sudah bertahun-tahun saya gunakan dan ini sangat efektif sekali untuk membersihkan substrat di bagian yang nyelempit-nyelempit. Yang maksud saya di bagian yang sulit dijangkau atau di jepitan. Maksud saya di celah-celah kecil itu ya kawan-kawan. Ini sangat efektif sekali karena selangnya kecil, pipanya juga kecil. Di samping itu saya tambahkan dengan auto top up. Jadi airnya tidak berkurang, hanya kotorannya saja yang berkurang. Namun perlu diingat untuk galonnya juga harus diisi dulu ya kawan-kawan sampai penuh. Baik kawan-kawan, demikian video tutorial dari saya hari ini. Apabila dirasa bermanfaat, maka tekan tombol like, tekan tombol subscribe, dan komen di bawah apabila ada video yang ingin ditanyakan. Ikuti terus update terbaru dari channel ini. Jangan lupa bahagia, tetap semangat, dan terus berkarya. Sampai jumpa.